Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Mutiara Rahman dengan NIM 4421008 dari kelas 4C Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu salah satu jenis analisis kadar air dengan metode Carl Fisher. Untuk penjelasan selanjutnya bisa disimak sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu analisis kadar air dengan metode Carl Fisher, nah kita di sini harus tahu dulu nih apa sih itu air. Bisa dibaca ya, air merupakan suatu zat gizi yang tidak dapat kita tinggalkan. Nah, air juga merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena air ini dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa. Air berperan sebagai pembawa zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Jadi kandungan air dalam bahan pangan ini ikut menentukan daya terima, kesegaran, dan daya tahan bahan tersebut. Nah, air ini sebagai unsur penting yang bersifat sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimia organisme hidup. Sehingga kandungan air sangat berpengaruh terhadap kualitas dan daya simpan. Bahkan nih ya, dalam bahan pangan yang kering sekalipun seperti buah kering, tepung, serta biji-bijian terkandung air dalam jumlah tertentu. Nah, jadi semua jenis makanan mengandung air dengan proporsi yang berbeda-beda. Nah, jadi kandungan air dalam bahan pangan ini menentukan mutu, tingkat penerimaan, dan daya awet pangan yang bersangkutan. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya apa itu pengertian dari air. Nah, kita kan akan melakukan analisis kadar air. Jadi kita harus tahu dulu nih apa itu yang dimaksud dengan kadar air. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kadar air. Disimak dan dibaca ya. Nah, kadar air. Jadi kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam suatu produk pangan atau bahan pangan. Kadar air merupakan salah satu parameter yang penting untuk menentukan kualitas suatu bahan pangan. Kadar air sendiri juga menentukan kualitas masa simpan bahan pangan, termasuk salah satunya yaitu pada tepung. Nah, jadi kadar air adalah perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya pemanasan. Setiap bahan bila diletakkan dalam udara yang terbuka, nah kadar airnya akan mencapai keseimbangan dengan kelembapan udara di sekitarnya. Jadi semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, maka akan semakin besar pula nih kerusakan bahan pangan tersebut. Nah, jadi baik dari akibat aktivitas biologis, internal, atau metabolisme maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk memenuhinya kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Nah, sehingga peran air dalam bahan pangan ini nih berkaitan erat dengan daya awet produk. Nah, pengurangan air baik dalam pengeringan atau penambahan bahan lain bertujuan untuk mengawetkan bahan-bahan pangan. Nah, jadi sehingga dapat tahan terhadap kerusakan kimiawi maupun mikrobiologi. Aktivitas air merupakan faktor penting yang mempengaruhi kestabilan makanan kering selama penyimpanan. Jadi teman-teman di sini udah tahu ya apa itu air, juga kadar air. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih ke analisis kadar air. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari analisis kadar air. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis kadar air. Ya, jadi analisis kadar air merupakan salah satu metode uji laboratorium kimia yang penting dalam industri pangan untuk menentukan kadar kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi analisis kadar air dalam bahan pangan dilakukan untuk mengetahui kandungan air dalam pangan tersebut. Nah, kadar air dalam bahan pangan berkaitan erat dengan daya awet produk. Jadi kadar air merupakan presentasi kandungan air pada suatu bahan. Nah, penentuan kadar air pada makanan atau bahan pangan dilakukan dengan uji analisis kandungan air dengan metode tertentu. Bentuk fisik bahan pangan saja ini tidak dapat dijadikan patokan buat kita untuk menentukan kandungan air dari bahan tersebut. Jadi analisis berarti penguraian dan penelitian bahan menjadi senyawa-senyawa penyusunnya, komponen
komponennya. Senyawa penyusun komponennya. Nah, kegiatan analisis memiliki dua tujuan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan berbagai metode analisis kadar air yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama metode secara langsung dan yang kedua metode secara tidak langsung. Jadi analisis kadar air ini dibagi menjadi dua ya, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Nah, selanjutnya akan dijelaskan nanti. Nah, tadi saya udah menjelaskan ya mengenai air, kadar air, analisis kadar air. Nah, tadi kan juga saya menyebutkan mengenai jenis-jenis atau metode-metode yang bisa dilakukan pada analisis kadar air ini, dan ada dua jenis ya, yaitu analisis kadar air secara langsung dan analisis kadar air secara tidak langsung. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa aja sih itu. Nah, untuk analisis secara tidak langsung ada metode listrik elektronika, penyerapan gelombang mikro, penyerapan sonik dan ultrasonik, dan terakhir metode spektroskopi. Dan secara langsung itu ada pengeringan termografimetri, ada destilasi atau termovolumetri, ada kimiawi yaitu Carl Fisher, dan metode fisis. Nah, nanti kita akan lebih masuk kepada metode Carl Fisher. Nah, untuk penjelasan lanjutnya akan saya jelaskan nanti ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah mengatakan bahwa kita akan fokus terhadap metode Carl Fisher ya. Nah, di sini teman-teman pasti belum tahu kan apa itu metode analisis kadar air dengan metode Carl Fisher. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode Carl Fisher. Nah, jadi analisis kadar air dengan metode ini digunakan untuk bahan-bahan yang kadar airnya relatif sangat rendah dan akan memberikan hasil error jika dipanaskan atau diberi perlakuan vakum. Nah, metode ini juga digunakan untuk mengukur kadar air seperti sampel dengan metode volumetri. Nah, berdasarkan prinsip titrasi, titan yang digunakan adalah reaksi Carl Fisher-nya, yaitu campuran iodin, sulfur, dioksida, dan peridin dalam larutan metanol. Prinsip analisis kadar air dengan metode Carl Fisher adalah proses titrasi kadar air dengan reagen Carl Fisher yang terdiri dari iodin, sulfida, peridin, dan metanol dengan keberadaan air yang berasal dari sampel bahan-bahan. Maka akan terjadi reduksi iodin oleh sulfida. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya sekarang apa itu analisis kadar air dengan metode Carl Fisher. Dan di sini saya akan lebih menjelaskan lebih dalam lagi nih apa itu reaksinya dan macam-macamnya. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu reaksinya. Bisa dilihat ya atau dibaca ya teman-teman. Jadi dasar reaksi dari titrasi Carl Fisher ialah reduksi I2 dan SO2 dalam air dengan persamaan seperti yang ini, yaitu 2H2O plus SO2 plus I2 menjadi H2SO4 sama dengan 2HI sama dengan 2HI, dan kemudian dimodifikasi prosedurnya dan menetapkan kondisi untuk menyuatifikasi reaksi. Nah, pada metode ini digunakan metanol dan piridin dalam sistem 4 komponen untuk melarutkan iodin dan sulfur dioksidanya. Nah, setelah kita sudah mengetahui nih reaksi pada Carl Fisher, nah sekarang kita akan masuk ke prosedurnya. Nah, sebelum prosedurnya kita akan melakukan terlebih dahulu standarisasi reaksi dari Carl Fisher-nya. Nah, bagaimana sih caranya? Di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi, kandungan air CH3COONA 3H2O ditentukan dengan mengeringkan dalam oven bersuhu 120 derajat Celcius selama 4 jam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebanyak 0,4 gram CH3COONA 3H2O dimasukkan ke dalam labu yang telah dikeringkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ditambahkan 40 ml etanol dengan cepat dan ditutup. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukan pengadukan hingga larut. Yang kelima, sebanyak 10 ml larutan dititrasi dengan reaksi koefisien sampai tercapai titik akhir, dan volume titran
dicatat. Selanjutnya yang keenam, sebanyak 10 ml metanol sebagai blanko dititrasi dengan reaksi Carl-Fisher sampai tercapai titik akhir dan volume dicatat, atau metanol direflux selama 15 menit. Nah, itu adalah prosedur dari standarisasi reaksi Carl-Fisher-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedurnya. Nah, setelah kita udah masuk ke standarisasi atau sudah melakukan standarisasi reaksi Carl-Fisher-nya, di sini kita akan masuk ke prosedurnya. Prosedur dalam analisis kadar air metode Carl-Fisher. Nah, bagaimana sih prosedur kerja Carl-Fisher ini? Yang pertama yaitu sejumlah sampel yang mengandung 100 mg air ditimbang ke dalam labu 50 ml. Nah, yang kedua, sebanyak 40 ml dimasukkan dengan cepat ke dalam labu. Yang ketiga, metanol direflux selama 15 menit dan didiamkan selama 15 menit. Yang keempat, labu berisi sampel direfluxkan selama 15 menit dengan cepat. Yang kelima, pemanas diangkat dan labu tetap dibiarkan pada kondensor selama 15 menit. Yang keenam, labu dipindahkan dan ditutup dengan penutup yang sesuai. Yang ketujuh, 10 ml larutan dimasukkan ke dalam bejana titrasi dan dititrasi dengan reaksi koefisien hingga titik akhir. Yang ke-8, volume titran dicatat. Nah, itu adalah prosedur kurang lebih prosedur yang bisa kita lakukan untuk menganalisis dengan metode Carl-Fisher. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan mengenai prosedur dari analisis kadar Carl-Fisher. Nah, teman-teman juga udah tahu nih bagaimana standarisasi dan prosedurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada analisis kadar air ini. Nah, di perhitungan Carl-Fisher ini ada dua. Nah, seperti yang dilihat di sebelah, rumusnya seperti apa. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai perhitungannya atau rumus-rumusnya. Jadi, perhitungan Carl-Fisher ini yang tadi saya sebutkan ada dua. Yang pertama, kadar air pada sampel dihitung dengan rumus Ka sama dengan 0,4 dikali F dikali V1 dikurang V2 lalu dibagi dengan W1. Nah, keterangannya yaitu F adalah faktor standarisasi reaksi Carl-Fisher. F1 itu volume reaksi Carl-Fisher yang terpakai untuk titrasi sampel. Nah, kalau F2-nya itu volume reaksi Carl-Fisher yang terpakai untuk titrasi pada blanko. Dan untuk W1-nya yaitu berat dari si sampel ini. Dan selanjutnya rumus yang kedua atau perhitungan yang kedua yaitu rumus faktor standarisasi Carl-Fisher, yaitu F sama dengan W dikali M dikali 2,5 dibagi Vs dikurang Vb. Nah, untuk keterangannya, W itu berat dari sodium asetat trihidrat, untuk M-nya yaitu persen kadar air sodium asetat, untuk Vs-nya yaitu volume titran untuk standarisasi, dan Vb-nya itu ya adalah volume titran untuk blanko. Nah, seperti itu perhitungan atau rumus yang digunakan pada Carl-Fisher ini dan penjelasannya di situ. Kita juga dapat menyimpulkan gitu bahwa setiap analisis dengan berbagai macam metode itu mempunyai sumber kesalahan atau kekurangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber kesalahan atau kekurangan dari metode Carl-Fisher ini. Jadi apa sih sumber kesalahan atau kekurangan dari metode ini? Yang pertama yaitu ekstraksi air tidak sempurna. Yang kedua, pengaruh air dari atmosfer menempel. Yang ketiga, menempelnya air pada alat. Yang keempat, pengaruh komponen dari bahan lain. Misalnya, si asam askorbat dioksidasi oleh reaksi Carl-Fisher menjadi dehidro. Lalu
hidroasam askorbat sehingga kandungan air menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada juga kayak misalnya senyawa karbonil bereaksi dengan alkohol dengan membebaskan air sehingga kandungan air meningkat. Terus ada juga asam lemak tidak jenuh bereaksi dengan iodium mengakibatkan penafsiran kadar air menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada reaksi koefisien. Koefisien yang digunakan pada metode ini sangat tidak stabil. Terus selanjutnya yang terakhir reaksi yang harus selalu distandarisasi. Dan yang terakhir penggunaan piridin sering menimbulkan komplikasi karena sifatnya yang sangat reaktif. Jadi apabila digunakannya perbaikan instrumen atau peralatan akan memberikan hasil yang lebih akurat dan juga peka terhadap uap air walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, itu dia sumber kesalahan atau kekurangan dari metode Carl Fisher ini. Setiap analisis pasti mempunyai kekurangan dan kesalahannya. Setelah kita sudah mempelajari mengenai air, kadar air, analisis kadar air, apa itu Carl Fisher, bagaimana standarisasinya, bagaimana prosedurnya, perhitungannya, reaksinya, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai metode Carl Fisher ini. Jadi, Carl Fisher adalah cara lain untuk menentukan kadar air bahan pangan secara langsung dengan cara kimia. Nah, metode ini dapat digunakan untuk mengukur kadar air dari kisaran 1 ppm sampai 100%. Metode ini juga digunakan untuk bahan-bahan yang kadar airnya relatif sangat rendah. Umumnya digunakan untuk seperti bubuk kakao, kopi, minyak atau lemak, buah-buahan kering, madu, gula, sayuran, permen, dan lain-lain dan kadar airnya relatif sedikit. Nah, dan metode ini juga nih tidak bisa digunakan untuk analisis kadar air yang terkait nutrisi atau zat gizi. Nah, seperti itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi analisis kadar air metode Carl Fisher ini. Semoga bermanfaat ya. Itulah materi mengenai analisis kadar air dengan metode Carl Fisher. Tadi kan saya sudah menjelaskan mulai dari airnya, pengertian air, pengertian kadar air, pengertian analisis kadar air, lanjut ke metode Carl Fisher dan macam-macam dari metode Carl Fisher-nya seperti reaksinya, prosedurnya, dan standarisasinya. Dan juga saya memberikan serta kekurangan dari metode Carl Fisher tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila informasinya ada yang keliru atau kurang detail atau kurang banyaknya informasi yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.